Halo semuanya, balik lagi dengan kami di channel Sopir Cadangan. Kali ini di depan saya ada mobil Nissan Grand Livina tahun 2014, tipenya tipe XV transmisi manual. Informasi dari pemilik kendaraan ini, mobil ini ditawar dengan harga 90 juta. Tapi rasanya untuk di wilayah Surabaya, harga mobil ini masih di atas itu. Kira-kira apa aja yang ada di mobil ini? Kita lihat dari bagian depan dulu. Untuk tampilan depannya, yang facelift ini dia sudah lebih manis ketimbang yang model lama menurut saya. Lalu headlampnya ini dia lebih besar, tapi headlampnya masih menggunakan halogen, lampu berwarna kuning. Di dalamnya dia ada lampu sennya. Lalu untuk grillnya, kalau yang lama kan dia lurus seperti ini. Ini ada tambahan cekungan di bagian bawahnya. Lalu ada dapat 2 buah fog lamp dan juga berwarna halogen atau kuning. Di atasnya kita dapat antena yang cukup panjang. Coba kita tarik. Wih, goyang-goyang dia joget. Lalu kalau kita kunci mobil ini, informasi dari pemiliknya, spionnya bakal ngelipet, tapi manual. Seperti ini, kita coba ya. Ngik. Nah, ngelipet kan? Oke, kita buka lagi ya. Nah, lalu kita dapat lagi lampu sen di bagian bodinya, bukan di bagian spion. Lalu ini bawaan tambahan sendiri ya. Kalau bawaannya dia tidak dapat talang air, ini sudah terpasang tambahan. Lalu handle pintunya, dia sebenarnya kalau yang tipe XV ini sewarna bodinya, tapi ini juga tambahan dan juga ini ada pelindung pintu tambahan juga. Nah, kalau ini tambahan dari alam, berjamur variasi alam ini ya. Lalu untuk yang tipe XV ini dia sudah dapat set body molding, dimana yang tipe di bawahnya belum dapat. Lalu untuk ukuran bannya dia memakai ban ukuran 185 untuk tapaknya. Lalu untuk profilnya sendiri dia 65. Untuk ringnya dia pakai ring ukuran 15. Oh ini. Nah, oke, velgnya single tone seperti ini. Untuk rem depannya dia pakai cakram. Wih, berwarna emas bro. Wih, mobil ada emasnya hanya ditawar dengan harga segitu. Kita lihat yang bagian belakang. Wih, ini juga sama, ada emasnya. Banyak sekali emasnya di mobil ini. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Di belakang kita dapat spoiler kecil seperti ini. Lalu ini ada penyemprot air untuk membersihkan kaca belakang. Ada head mount stop lamp. Lalu kita dapat defogger pemanas kaca. Dan juga ini ada wiper. Wik. Untuk stop lampnya dia lebih manis ya, karena ada sisi memanjangnya ke tengah. Kalau yang lama kan dia putus di sini. Jadi hanya sisi luarnya aja. Lalu di bawah kita dapat 2 buah sensor parkir. Ada juga reflektor atau mata kucing. Jadi kalau kena cahaya dia bakal nyala. Ini tambahan sendiri ya. Seperti ini tampilannya. Nah, jamurnya banyak sekali ini. Ini adalah contoh dari variasi alami. Oke, seperti ini tampilan kendaraannya. Lumayan nih kalau harga segitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Wih, cukup bersih nih interiornya. Ini bro yang saya suka. Ada sajadah di dalam mobil. Jadi sesibuk apapun kalian, sesibuk apapun kita atau utamanya saya, kalau bisa jangan tinggalin sholat ya. Kita masuk ke bagian interiornya, kita tutup dulu. Kita nyalain biar tidak panas. Jatuh. Nah, seperti ini tampilan speedometernya. Di sini ada tachometer RPM, ini ada speedometernya.
Kalau yang di tengah ini MID-nya, sebelah kiri ini dia ada suhu mesin. Lalu ini bar untuk bensinnya. Atas ini range pemakaian sisa bahan bakar. Jadi masih bisa 114 km. Loh, berubah lagi dia. Sepertinya dia tidak aktual. Di bawah ini ada jam. Tombol ini untuk merubah MID-nya. Mobilnya baru jalan 106.096 km untuk tahun 2014 yang seusia 8 tahun. Masih cukup sedikit sih dengan kilometer segini. Lalu ada trip A, trip B, dan juga ini rasanya aktual average ketika jalan. Nah, ini average pemakaian konsumsi bahan bakarnya. Mobil ini 1500 cc ketemunya 12,3 km per liternya. Udah balik awal. Ini ini untuk ngatur kecerahan. Nah, lebih cerah lagi speedometernya. Oke. Jadi untuk dashboardnya seperti ini. Bahannya masih plastik berwarna hitam sama berwarna krem. Aduh, berantakan. Dia ada frame berwarna silver di sini. Kalau untuk head unitnya sendiri, setahu saya dia hanya single DIN. Kalau ini sudah diganti dengan monitor Android. Lah, malah mati. Oh iya, udah ganti dengan Android. Di bawah dia ada tombol untuk hazard. Sebelah kiri dia ada pengaturan untuk arah semburan AC. Ke depan dan kaki. Dan ini untuk kaki aja. Ini kekuatan kipas dan untuk suhu AC-nya. Di bawah ada tombol untuk defogger pemanas belakang. Ini ada pengaturan untuk arah hembusan angin. Jadi kalau dipindah ke kiri, dia akan ngambil udara dari luar. Kalau pindah ke kanan, dia akan ngambil udara dari dalam kabin lagi. Di bawah dia ada power outlet dan juga cup holdernya cuman ada 2. Untuk konsol penyimpanannya Grand Livina ini paling sedikit menurut saya. Jadi ini pun juga sempit, bro. Kita masukkan botol mineral aja nggak masuk, apalagi di sini, pasti jatuh ntar. Hanya bisa di sini, tapi ini nggak bisa masuk sampai dalam karena banyak barang-barang. Kita coba lihat, ada botol parfum tapi udah habis, kartu etol, ini ada bon ditol, ada bon bensin. Nah, ada duit 2000, lumayan untuk beli tahu bulat atau ini kecimpring Kang Mus. Di bagian setirnya dia berubah ketimbang yang model lama. Di sebelah sini kita punya tombol untuk lampu utama, dan karena ini dia tipe XV, dia punya headlamp. Dia punya ini fog lamp. maaf. Dan dia sudah ada tombolnya. Jadi kalau kalian punya yang tipe SV dan mau pasang fog lampnya, kita harus tambah tombol sendiri atau setidaknya beli tuas yang sudah ada tombolnya seperti ini. Di sebelah kiri kita punya tuas wiper dan dia ada interminute-nya, jadi bisa diatur interval waktunya untuk ngusap ini kaca depan. Di sebelah kanan dia ada pengaturan untuk ini electric mirrornya di spion. Di sebelah kanan lagi kita dapat central lock dan juga ada tombol ini untuk membuka kaca di masing-masing pintu. Di atas kita dapat sun visor. Sebelah kiri nggak ada cerminnya. Ini penumpang depan kiri ada hand grip tapi nggak ada di penumpang depan sebelah kanan atau driver. Lalu untuk spion tengahnya ini dia sudah dynamic view tapi kita harus manual ya, seperti ini. Ada pewanginya tapi udah nggak harum. Rusak tar mobil orang nih. Seperti ini tampilan transmisinya, tuas transmisi. Handremnya masih mechanical atau manual. Joknya ini sudah diganti dengan jok yang kulit. Kalau bawaannya sendiri dia masih jok kain berwarna krem seperti yang ada di pintu ini. Nah, ini bahannya sama kurang lebih. Ini motif kain juga, tapi halus loh. Oke, kita pindah ke bagian tengah.
Nah, di bagian tengah nggak begitu dingin sih, karena di atas kita nggak dapat double blower, tapi kita dapat head monitor seperti ini. Coba kita nyalain. Loh, ya kok gak nyala? Ya udahlah ya, biarin. Lalu dia ada lampunya berwarna putih seperti ini, tapi nggak begitu terang sih kalau lampu kayak gini. Lalu kita masih dapat AC kecil di bagian bawah. Nah, ini AC-nya di sini, tapi nggak begitu kerasa. Tapi ketika kita duduk depan, AC-nya lumayan kencang bro. Hanya di belakang aja yang kita nggak dapat. Lalu, oh ya ini, untuk sabuk pengamannya sendiri dia nggak bisa diatur naik turun ya. Jadi paten segini, nggak bisa naik turun. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, naik turun yuk. Seperti itu. Lalu kita dapat hand grip di sisi kiri dan kanan. Untuk belakangnya ini nggak tahu ya, kalau bawaannya itu dia punya jok pocket atau enggak, cuman karena ini sudah di backlit dia ada jok pocket. Lalu ruang penyimpanannya kecil juga, nggak bisa untuk pakai minuman. Dan dia punya 4 speaker karena ini tipe XV. Kalau yang tipe di bawahnya dia hanya 2 speaker di bagian depan aja, yang penumpang tengah nggak dapat speaker. Di sini kita punya armrest dan ada cup holdernya lumayan nih. Jadi nyimpan minumannya di sini, bukan di pintu. Oke, headrestnya bisa naik turun. Ini juga nggak bisa naik turun juga sabuk pengamannya. Di bagian belakang, wih, kita nemu bantal boba. Jadi untuk joknya yang belakang ini ketika dilipat dia bakal ngelipat langsung semua, karena dia nggak ada pembagian di bagian tengahnya ini. Untuk legroom atau ruang kaki ukuran orang dewasa aja sebenarnya dia masih cukup lebar sih. Kalau kurang lebar tinggal tengahnya aja di setting maju mundur. Tapi kalau ukuran kita, badan kita lebih dari 170, rasanya mentok di bagian atasnya ini. Jadi duduknya harus agak merosot ke bawah biar kepala kita nggak mentok di atas. Lalu ketambahan juga sabuk pengaman di sisi kiri dan kanan. Ada juga cup holder. Ada lampu baja. Oh, berwarna kuning, berbeda dengan yang di bagian tengah tadi. Oke, kita pindah ke bagasinya, kita cek. Nah, kita nemu tas bro. Kita lipat dulu ya seberapa ini. Nah, kalau kita lipat kita bakal dapat bagasi yang cukup lebar, tapi teman-teman kalian nggak bisa ikut nebeng. Jadi mentok cuman 4 atau 5 orang ya, termasuk drivernya. Kita lihat apa aja. Oh, ini bisa lepas penutupnya. Kita pindah dulu. Kita cek bahannya. Bannya full size ya, kayak yang dipakai aslinya. Dia ada segitiga pengaman. Ini dongkrak dan juga toolkitnya. Ini apa ini? Udah biarin. Oke, kita balikin dulu biar pemiliknya tidak ngamuk nanti mobilnya kita acak-acak. Aduh, gampang lepas ya ini ya. Nah, oke teman-teman, kira-kira itulah yang ada pada mobil Nissan Grand Livina yang tipe facelift ini tahun 2014. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang salah atau kurang jelas. Mohon maaf untuk pemilik mobilnya, telah kita review dan kita hancurkan mobilnya tadi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.